Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Aspek Teknis atau Operasi dengan saya sendiri Lulu Kusumaningsih. Saya Luki Tarina. Saya Lutfia Sita Anggreni. Pertama, pengertian aspek teknis, yaitu untuk menilai kesiagaan perusahaan dalam menjalankan usahanya. Penilaian terhadap aspek ini sangat penting karena menyangkut hal-hal seperti masalah penentuan lokasi, luas produksi, tata letak, penyusunan peralatan, pabrik, dan proses produksinya termasuk pemilihan teknologi. Selanjutnya, tujuan aspek teknis yaitu menentukan kebutuhan investasi fisik dan non-fisik dari suatu usaha. Secara umum, ada beberapa hal yang hendak dicapai dalam penilaian aspek teknis. Yang pertama, agar perusahaan dapat menentukan lokasi yang tepat, baik untuk lokasi pabrik, gudang, cabang, maupun kantor pusat. Yang kedua, agar perusahaan menentukan layout yang sesuai dengan proses produksi yang dipilih, sehingga dapat memberikan efisiensi. Ketiga, agar perusahaan dapat menentukan teknologi yang paling tepat dalam menjalankan produksinya. Yang keempat, agar perusahaan dapat menentukan metode persediaan yang paling baik untuk dijalankan sesuai dengan bidang usahanya. Yang kelima, agar dapat menentukan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan sekarang dan di masa yang akan datang. Penentuan lokasi usaha. Dalam memilih lokasi usaha tergantung dari jenis usaha atau investasi yang dijalankan. Paling tidak ada 4 lokasi yang dipertimbangkan sesuai keperluan perusahaan, antara lain: pertama, lokasi untuk kantor pusat; kedua, lokasi untuk pabrik; ketiga, lokasi untuk gedung; keempat, lokasi untuk kantor cabang. Secara umum, pertimbangan dalam menentukan letak suatu lokasi sebagai berikut: jenis usaha yang dijalankan; kedua, apakah dekat dengan pasar atau konsumen; ketiga, apakah dekat dengan bahan baku; keempat, apakah tersedia tenaga kerja; kelima, tersedia sarana dan prasarana transportasi seperti listrik dan air; keenam, apakah dekat dengan pusat pemerintahan; ketujuh, apakah dengan lembaga keuangan; 8. Apakah berada di kawasan industri; 9. Kemudahan untuk melakukan ekspandasi atau perluasan; ke-10. Kondisi adat istiadat atau budaya, sikap masyarakat setempat, dan hukum yang berlaku di wilayah setempat. Khusus untuk lokasi pabrik, Khusus untuk lokasi pabrik, paling tidak ada 2 faktor yang menjadi pertimbangan, yaitu faktor primer dan faktor sekunder. Faktor primer meliputi dekat dengan pasar, dekat dengan bahan baku, tersedia tenaga kerja, tersedia fasilitas pengangkutan seperti jalan raya atau kereta api atau pelabuhan udara, tersedia prasarana seperti listrik, sikap masyarakat, dan juga sikap masyarakat. Dalam faktor sekunder meliputi biaya untuk investasi di lokasi seperti biaya pembelian tanah atau pembangunan gedung. 2. Proses perkembangan harga atau kemajuan di lokasi tersebut di masa yang akan datang. 3. Kemudian untuk memperluas lokasi. 4. Terdapat fasilitas menunjang lain seperti pusat perbelanjaan atau pelabuhan. 5. Iklim dan tanah. 6. Fasah, pajak, dan peraturan pemburuhan daerah setempat. Selanjutnya, metode penilaian lokasi. Paling tidak ada 3 yang dapat digunakan dalam menilai lokasi sebelum diputuskan. Pertama, metode penilaian hasil value; kedua, metode perbandingan biaya; ketiga, metode analisis ekonomi. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam metode penilaian hasil antara lain pasar, bahan baku, transportasi, tenaga kerja, dan pertimbangan lainnya.
Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam perbandingan biaya meliputi bahan baku, bahan bakar dan listrik, biaya operasi, biaya umum, dan biaya lainnya. Kemudian faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam metode analisis ekonomi meliputi biaya sewa, biaya pengangkutan, biaya tenaga kerja, biaya bahan baku dan listrik, pajak, perumahan, sikap masyarakat, dan lainnya. Luas produksi. Penentuan luas produksi adalah berkaitan dengan berapa jumlah produksi yang dihasilkan dalam waktu tertentu dengan mempertimbangkan kapasitas teknis dan peralatan yang dimiliki serta biaya yang paling efisien. Luas produksi dapat dilihat dari segi ekonomis dan segi teknis. Dari segi ekonomis yang dilihat adalah berapa jumlah produk yang dihasilkan dalam waktu tertentu dengan biaya yang paling efisien. Adapun dari segi teknisnya yang dilihat adalah jumlah produk yang dihasilkan atas dasar kemampuan mesin dan peralatan serta persyaratan teknis. Secara umum, luas produksi ekonomis ditentukan antara lain 1. Kecenderungan permintaan yang akan datang. 2. Kemungkinan pengadaan bahan baku, bahan pembantu, tenaga kerja, dan lain-lain. 3. Tersedianya teknologi, mesin, dan peralatan di pasar. 4. Daur hidup produk dan produk substitusi dari produk tersebut. Kemudian, untuk menentukan jumlah produksi yang menghasilkan keuntungan yang maksimal dapat dilihat dengan salah satu pendekatan berikut. 1. Pendekatan konsep marginal konstan dan marginal revenue. 2. Pendekatan break-even point. 3. Metode linear programming.